setiap kita harus wajib memiliki sebuah konsep hati bahwa kita ini orang-orang penting di hadapan Tuhan. Kenapa? Maaf kalau sebagai kalimat ini sekedar bermental hamba Tuhan biasa saja. Saudara, saya tidak anti dengan kata hamba Tuhan, itu tidak anti. Tapi seringkali dalam sikap hati kita itu salah. Hamba Tuhan itu betul dalam sikap hidup. Ya, saya menemukan di Alkitab ada berapa istilah, ada sikap hati, ada sikap hidup, ada sikap pikiran. Ya, masing-masing itu ternyata beda-beda. Nah, hamba Tuhan itu hanya dalam sikap hidup kita. Katakan amin. Tidak boleh tidak. Tapi sikap hati itu bukan hamba. Bagi saudara yang baru pertama kali tahu ini, coba saudara cerna baik-baik, karena ini penting sekali. Apa bedanya sikap hidup dan sikap hati? Saya beri contoh paling gampang begini. Kalau saudara ketemu, maaf ya saya ambil yang paling rendah sekali, anak orang biasa, bukan PNS, bukan pejabat, maaf, anaknya pegawai di kantor bupati tapi bukan PNS-nya, yang cuma sapu-sapu kebun saja. Kalau sikap hidupnya itu seperti anak bupati, salahnya di mana? Dia anak tukang sapu di kantor bupati, tapi sikap hidupnya seperti anak bupati. Itu menurut kita apa yang kata yang paling cocok untuk orang seperti itu? Sombong. Nah, ngerti sekarang? Sikap hidup kita harus tetap hamba. Tapi anak tukang sapu di kantor bupati itu tidak boleh sikap hatinya itu rendah. Boleh nggak sikap hatinya? Aku akan jadi bupati satu hari nanti. Boleh toh? Nah, kita ingat contoh yang terakhir, Presiden Barack Obama, nggak ada orang memperhitungkan dia, nggak ada. Yang paling fatal dia itu orang hitam. Dalam sejarah Amerika sudah nggak terpikir ada orang hitam jadi presiden, itu nggak terpikir. Tapi dia berani maju, karena sikap hatinya itu, di dalam hatinya dia itu punya keyakinan bahwa aku ini penting bagi Amerika. Saudara, dalam sejarah Barack Obama itu saya melihat hal yang sangat luar biasa. Dia itu baru dikenal oleh publik, ya, dia baru dikenal oleh masyarakat Amerika itu bulan Oktober tahun 2004. Bayangkan, belum lama. Sebelum itu orang Amerika nggak pernah dengar tentang siapa itu Barack Obama, tidak pernah dengar. 2004, waktu itu dia disuruh pidato di depan Komnas, kalau di sini ya konferensi nasional. Dia pidato pun cuma 17 menit. Nah, itu yang saya kagum. Dia pidato merubah 300 sekian juta manusia memandang orang hitam yang kecil ini. Itu 2004. Akhirnya 2005 dia berjuang untuk masuk ke Senat. Terus. Nah, dia baru mencalonkan diri tahun 2006 untuk calon presiden. Nah, karena sikap hatinya. Mengapa sikap hati kita itu penting sebagai hamba Tuhan? Supaya konsep iman kita kepada Bapa di surga, konsep iman yang benar. Selama ini terlalu lama, kalau saya pakai kalimat yang kurang baik, kita aliran-aliran karismatik ini terlalu ngawur di dalam mengimani sesuatu. Maaf ya, jangan saudara salah ngerti dengan kata ini. Ngawurnya di mana? Karena kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran. Apa-apa kita imani, apa-apa kita imani. Tanpa kita mikir itu penting nggak untuk diri kita. Saya percaya semua kita sebagai orang-orang karismatik sudah sering dengar kata iman-iman itu. Beriman punya rumah yang besar, beriman punya mobil, beriman, tidak salah. Tapi kita harus lihat dalam Yudas ayat 20 ada firman yang berbunyi, bangunlah dirimu di atas landasan imanmu yang paling suci. Ya, coba yang bawa terjemahan secara literal, ada nggak kata itu? Coba tolong dibaca.
Nah, kalau ada istilah firman imanmu yang paling suci, saya kagum. Berarti ada iman yang tidak suci, ada iman yang suci, ada iman yang seperempat suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang 3/4 suci, ada iman yang paling suci. Kan begitu artinya. Yang literal tolong dibacakan. Ya. Ya. Membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus. Ya, sama. Ya, imanmu yang paling kudus, yang paling suci. Saudara, mari kita perhatikan ini. Maaf lagi sekali kalau saya ngomong tentang istilah karismatik. Ternyata banyak iman karismatik itu iman yang salah. Apalagi kalau kita memberikan pengajaran, mari kita klaim Tuhan. Wih, itu paling ngeri dengar kata itu. Saudara, kata klaim itu hanya untuk asuransi, saudara. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, kalau kita punya hak untuk klaim, berarti kita harus bayar premi. Kita nggak pernah bayar apa-apa kepada Tuhan, mau klaim itu kan kurang ajar, betul. Nah, itu model-model iman yang tidak suci. Iman yang memaksa Tuhan. Itu tadi kalau saya pakai istilah anak tukang sapu kantor bupati, sikap hidupnya kayak anak bupati, yang kurang ajar, betul. Sikap hatinya boleh. Untuk dia punya cita-cita tinggi tidak masalah. Punya mimpi besar itu harus. Itu sikap hati, bukan sikap hidup. Nah, bayangkan kalau anak tukang sapu kantor bupati, kelakuan hidupnya sikap hidup kayak anak bupati. Orang nek juga kalau dia calonkan diri jadi bupati, nggak ada yang pilih, sudah pasti. Kenapa nggak ada yang pilih dia kalau dia calonkan diri? Karena belum jadi bupati, sosoknya kayak begitu. Nanti jadi bupati lebih kayak apa itu orang? Nah, sikap hati kita tidak boleh bersikap hamba. Sikap hidup kita harus bersikap hamba. Mengapa sikap hati kita tidak boleh bersikap hamba? Kita ini anak raja. Kita punya otoritas. Maka itu ketika Yesus Tuhan menyatakan diri lewat surat Korintus, 1 Korintus 3 ayat yang ke-8, bahwa kamu adalah teman sekerja Tuhan. Saudara, kata itu luar biasa. Walaupun kita hamba, tapi di hadapan Tuhan kita ini penting, saudara. Nah, sikap hamba itu diperlukan supaya setan tidak bisa menjatuhkan kita karena kesombongan. Tapi kalau sikap hati kita sebagai orang penting karena Tuhan memerlukan kita, lagi sih bukan untuk sombong. Saudara sadar nggak bahwa Tuhan itu memerlukan kita? Sangat. Dia menyatakan bahwa tanpa gerejanya dia nggak bisa buat apa-apa. Efesus 1 ayat 23. Walaupun dia itu kepala yang hebat, tapi tanpa tubuhnya dia itu nol. Maka itu dia perlu kita. Nah, itu sikap hati kita. Kita ini penting. Dibanding dengan jumlah bangsa kita yang 230 juta sekian ini, jumlah kita kecil. Betul enggak? Cuma 0,00 berapa persennya. Tapi apa yang kita putuskan sepanjang hari ini akan punya dampak yang besar untuk bangsa ini, saudara. Nah, itu sikap hati kita yang harus kita miliki. Tuhan, aku ini penting bagimu. Aku juga penting bagi bangsa ini. Kalau sikap hati saudara seperti itu, saudara pasti akan nangkap sesuatu yang dia putuskan. Salah satu istilah yang dipakai oleh Om Sluk, saya sangat bangga, adalah sidang ilahi. Pertama saya dengar kata itu tahun 72, saya kagum, sidang ilahi. Itu langsung merinding saya. Dan betul, karena kita ada dalam sidang yang sangat menentukan nasib bangsa ini mau dibawa kemana. Jangan sekali-kali di antara kita hadir di sini hanya karena Holy Week. Awas. Kenapa, saudara? Holy Week itu gak ada apa-apanya di mata setan.
Sebut ribuan kali setan nggak takut dengan kata holy way. Betul nggak? Maka itu jangan sibuk dengan holy way-nya. Setiap kita